Oh iya wah sampai lupa. Saya juga harus kasih beres tugas berikutnya nih. Kami harus kasih kumpul kayu bakar untuk memasak makanan selanjutnya. Tenang Mama, nanti kami ambil kayu banyak-banyak memang. Jose, Kenapa, Ma? kenapa kau cari kayu di atas tuh? Kenapa, Ma? Itu bukan kayu kering, itu kayu cengkeh itu. Oh, masih basah? Iya. Tapi jauh ambil banyak-banyak itu. Turun sudah ke bawah nih, kayu yang kering banyak. Marah-marah terus. Saya pikir bisa diambil itu kayu cengkeh itu. Ternyata cukup ambil yang di bawah saja. Kalau di kampung begini nih, bahan bakar masih bisa dicari di kebun atau di hutan. Hemat dan murah toh? Sebagai sajian utama saat acara adat, kami masyarakat suku Lio Ende biasanya menyajikan nasi bambu. Kalau teman di Kalimantan, Jawa dan Sumatera dan Sulawesi juga biasa toh masak beras dalam bambu toh. Tapi ada perbedaannya. Di sana tuh yang biasa dimasak beras ketan toh. Nah kalau kami di Ende ini, yang biasa dimasak itu beras biasa. Hanya saja ditambah jahe dan bawang putih sebagai penambah rasa dan pengharum daun pandan. Untuk pelengkap nasi bambu, akan dibuat sayur kepo'o yang akan dimasak dalam bambu dan juga dalam periuk tanah. Ini adalah sajian khusus saat perhelatan dan acara adat. Sayur kepo'o adalah campuran dari berbagai jenis sayuran yang dipotong kecil-kecil. Mulai dari ubi yang tadi kami panen, labu, wortel, hingga kentang. Semua sayuran boleh masuk, asal bukan berupa dedaunan dan berwarna hijau. Ini syarat adatnya, jadi jangan ditanya kenapa ya. Sayuran ini akan dimasak dengan bumbu lengkap dan akan ditambahkan dengan daging ayam. Ayam pedaging bisa digunakan, kalau mau lebih mantap kita bisa menggunakan ayam kampung. Ayam yang sudah dibersihkan isi bagian dalamnya diiris kecil-kecil. Pemotongan harus menyesuaikan dengan lubang, biar tidak susah dimasukkan. Bumbu yang digunakan juga merupakan rempah-rempah lengkap, tidak cuma bawang dan cabai saja. Macam-macam bumbu dapur seperti kunyit, jahe, serta ketumbar dan lada juga digunakan. Kata Mama Eus, semakin kaya rempah, maka rasa akan semakin sedap. Oh ya, karena akan dimasak dalam bambu, maka sayur kapo'o akan ditambahkan santan. Dengan santan, sayur tidak akan kering dan cepat masak. Beras berbumbu yang sudah dimasukkan ke dalam bambu dan diberi air, siap dimasak. Butuh waktu kurang lebih setengah jam hingga nasi bambu bisa masak. Bara api harus dipastikan terus menyala. Bumbu juga harus rajin dibolak-balik agar masakan merata. Jadi kita harus konsentrasi toh, jangan sampai dia hangus baru tahu. Jika urusan bumbu sudah saya bereskan, sekarang tinggal membantu Mama Eus. Sisa daging ayam yang dicincang akan dijadikan dendeng periuk tanah. Jika dimasak dalam periuk, maka potongan daging ayam yang cukup besar akan dicincang tapi tidak sampai putus. Jadinya, bentuk potong ayam yang besar tetap terlihat. Begini ini nih maksudnya. Mama ini sudah selesai nih, Mama. Ya, campur sudah. The break is. Aduk-aduk terus, biar bumbu meresap ke dalam daging ayam dan sayuran. Nah, kalau sudah begini, tinggal kasih masuk di dalam bambu sudah. Tapi tidak boleh sampai penuh takut nanti tumpah nanti. Oh ya, kalau semua bahan su masuk bambu, tinggal dikasih santan sah. Ini santan biar sayuran dan ayam tidak gosong dan kering saat dibakar. Baju seragamu. Ini jangan digoyang ya, Mama. Biar dia meresap saja. Selain bahan kapo'o yang dimasak dalam bambu, sebagian ayam yang tadi dibuat dendeng juga dicampur bumbu dan sayur, kemudian dibungkus dalam daun pisang, baru dikasih masuk dalam periuk tanah.
Jadi perbedaannya hanya terletak pada cara memasak dan bentuk ayamnya saja. Kalau yang dimasak dalam bambu, ayam cincang kecil. Nah, kalau yang dibuat dendeng, selain dimasak dalam periuk, juga dagingnya tidak dikasih hancur betul. Kayak panas. Bumbu yang berisi sayur kapuo tadi tinggal dibakar bersama nasi bambu tadi. Bapak, jauh pindah ke sebelah sana, biar sama-sama rame tuh. Pindah. Masih Bapak, main. Sini. Ih. Nah, kalau dendeng kapuo dalam periuk tanah juga harus kita bakar di atas tungku, apinya jangan terlalu besar, sedang-sedang saja. Yang penting bisa masak semua. Kalau sudah begini teh, kita semua tenang dan senang toh? Soalnya semua jamuan perhelatan gunting rambut bisa dipastikan aman.